Ini adalah ujian masuk untuk akademi terbaik di dunia. Untuk lulus, profesor menteleportasi semua siswa ke dunia lain, di mana mereka harus melawan monster dan satu sama lain untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Di antara semua siswa, seorang anak laki-laki menonjol Leo. Dia jauh lebih kuat dari yang lain, sehingga salah satu talenta terbaik akademi memutuskan untuk menyingkirkannya sebelum dia bisa merebut posisi pertamanya, tapi dia malah gagal total. Leo dengan mudah mempermalukannya, menunjukkan kepada semua orang siapa nomor satu yang sebenarnya. Kalian mungkin bertanya mengapa anak ini begitu berbeda dari yang lain. Ya, itu karena dia sebenarnya adalah pahlawan legendaris dari 5.000 tahun yang lalu. Hampir 5.000 tahun yang lalu, umat manusia dibuat bertekuk lutut oleh Airboss, makhluk yang dikenal sebagai pencipta kejahatan. Untuk membersihkan dunia dari kegelapan ini, 4 pahlawan hebat bersatu. Pada akhirnya mereka semua tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan satu orang yang bertahan, Kyle, pahlawan terakhir yang mewakili sisi manusia berkat pengorbanan teman-temannya. Kyle mengalahkan inkarnasi kejahatan dan menyelamatkan umat manusia, tapi itu terjadi 5.000 tahun yang lalu. Di masa sekarang, sejarah menceritakan kisah yang berbeda, di mana nama Kyle sepenuhnya dihapus dari catatan. Semua orang diajarkan bahwa pengorbanan Licinius lah yang menyebabkan kekalahan Arabos, sang pencipta kejahatan. Hal ini tidak pernah dipertanyakan sampai sekarang. Kejutan sebenarnya datang ketika Kyle yang terlahir kembali di era ini mengetahui kisah kekalahan Arabos dan menyadari namanya tidak dapat ditemukan dimanapun. Kita akan mengikuti kisah Kyle yang terlahir kembali yang setelah mengetahui ketiadaan namanya dari sejarah mendaftar di Akademi Lumine. Akademi pahlawan yang menyimpan catatan pahlawan bertekad untuk merebut kembali tempatnya di dunia. Bertahun-tahun telah berlalu sejak reinkarnasi sang pahlawan. Kyle dan sekarang latar ceritanya berada di sekolah kerajaan Dylan di dalam ruang kelas. Sang guru berdiri di depan para siswa mengingatkan mereka tentang era yang sedang mereka jalani saat ini. Yang dikenal sebagai zaman para pahlawan. Sudah 5.000 tahun sejak catatan pahlawan pertama kali muncul di dunia. Dan dunia telah mengalami banyak perubahan dalam kurun waktu tersebut. Sebagai contoh, sekolah kerajaan Dylan telah terpilih untuk menjadi tuan rumah ujian masuk Lumine tahun ini. Sang guru dipenuhi dengan semangat, yakin bahwa di antara para siswa beberapa memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. Namun, tidak semua orang berbagi antusiasme sang guru. Seorang siswa yang duduk di barisan paling belakang terlihat sama sekali tidak tertarik dan malah tertidur. Siswa ini tentu saja adalah Leo. Sang guru merasa frustrasi dengan sikapnya yang tidak memperhatikan. Dia berpikir bahwa jika Leo tidak memperhatikan itu, pasti berarti dia sudah mengetahui materinya dan merasa tidak perlu diajari. Untuk menantangnya, sang guru memintanya untuk menjelaskan ritual dari 5.000 tahun yang lalu yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan. Leo akhirnya berdiri dari kursinya dan menjawab pertanyaan sang guru. Dengan cara yang paling santai, dia hanya menyatakan bahwa jika seseorang menjadi terkenal, orang-orang akan mulai memuja mereka dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, nama lengkap Leo adalah Leo Plav, seorang anak berusia 15 tahun dari keluarga Plav yang bergengsi. Tentu saja sang guru jelas kecewa dengan jawaban setengah hati Leo. Jadi dia beralih ke kelas dan bertanya apakah ada orang lain yang ingin sukarela memberikan jawaban yang lebih rinci. Menanggapi hal itu, salah satu murid yang lebih pintar dengan antusias mengangkat tangannya dan memberikan penjelasan. Murid ini menjelaskan bahwa di zaman kuno tidak ada cara langsung untuk mendapatkan pengakuan dari dewa. Sebaliknya, hanya ritual suci yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dianggap sebagai pahlawan. Contoh utama dari ritual semacam itu adalah ritual darah. Sang guru sangat terkesan dengan kedalaman jawabannya. Dia yakin bahwa murid ini, Galvin, akan menjadi jenius sihir terhebat di kerajaan. Galvin berasal dari keluarga Traten. Bagaimanapun, sepertinya Leo mulai muak dengan omong kosong biasa yang dia hadapi setiap hari. Dari sudut pandangnya, bertemu dengan para dewa bukanlah hal yang istimewa di masa lalu, karena itu hanyalah bagian dari kehidupan. Para dewa pernah menganugerahi dunia bawah dengan sebuah keajaiban untuk merayakan para pahlawan hebat yang bertarung melawan Erebos. Catatan pahlawan, tapi entah kenapa Leo tidak bisa mengerti mengapa hanya dia satu-satunya yang telah sepenuhnya dihapus dari sejarah. Sepertinya tidak ada yang mengakui perannya dan hal itu mulai membuatnya kesal. Kemudian para murid berkumpul di sekitar jendela. Semuanya bersemangat untuk melihat sekilas klan Zerdinger saat mereka berbaris melewati koridor. Di barisan paling depan, ada seorang wanita, Celia Zerdinger, sebuah nama yang membangkitkan minat dan rasa penasaran semua orang. Sebuah pengumuman terdengar
meminta semua murid untuk berkumpul di auditorium untuk pertemuan wajib karena klan Zerdinger sedang mengunjungi sekolah. Saat Leo mulai meninggalkan kelas, Galvin memanggilnya. Dia bertanya, apakah Leo berencana untuk mencoba mencari perhatian dari keluarga Zerdinger, tapi Leo yang tidak tertarik hanya mengabaikannya. Dia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam pertunjukan apapun ini. Dia hanya ingin pulang. Sikap acuh tak acuh ini justru memancing amarah Galvin. Dia tidak percaya betapa santainya Leo meninggalkan kesempatan seperti itu. Agar terlihat sekeren jagoan kita, Galvin menjelaskan bahwa dia sendiri juga tidak peduli dengan keluarga Zerdinger, tapi dia pasti akan melihat Celia, terutama karena dia menganggapnya sebagai saingan. Yah, kita bisa tahu kalau ini hanyalah kebohongan karena dia jelas-jelas sangat menantikan untuk diakui oleh keluarga Zerdinger. Kemudian kita menemukan Leo di dojo terlihat sangat lelah, setelah tanpa lelah mengayunkan tongkat latihannya. Dia akhirnya mengambil pedangnya dan menuju pintu keluar. Tepat saat dia melangkah keluar, dia disergap oleh seorang wanita yang menyerangnya dengan kekuatan seperti kereta yang melaju kencang. Leo meskipun terkejut berhasil menangkis serangannya dengan pedangnya. Jelas dari interaksi mereka bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berdua beradu pedang. Mereka memiliki sejarah bersama, di mana pertarungan seperti ini sudah biasa terjadi. Wanita itu tidak sabar untuk berduel dengannya setelah sekian lama, dan menyatakan bahwa pertandingan ini adalah ujian terakhirnya sebelum dia memberinya izin untuk masuk ke Akademi Lumine. Ternyata wanita tangguh ini tidak lain adalah ibunya. Dalam sekejap dia menerjangnya lagi dan pedang mereka beradu sekali lagi. Sementara Leo sudah kesulitan mengimbangi ibunya dengan santai berkomentar bahwa dia bahkan belum menggunakan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Serangan demi serangan duel itu berlanjut, setiap serangan lebih intens dari yang sebelumnya. Namun pada akhirnya, Leo membalikkan keadaan, keahlian dan penguasaan ilmu pedangnya yang luar biasa. Membuatnya berhasil mengalahkan ibunya memaksanya untuk menyerah. Wanita itu dibuat kagum oleh bakat dan perkembangan putranya. Dia berdiri dan dengan nada yang lebih lembut bertanya mengapa dia begitu bertekad untuk masuk ke Akademi Lumine. Sebelum ceritanya berlanjut diperlukan sedikit konteks tentang akademi itu. Akademi Lumine, Akademi Pahlawan Manusia adalah salah satu dari 4 institusi bergengsi dari para ras yang menyimpan catatan pahlawan. Di antara mereka Leo sangat curiga. Akademi Lumine adalah tempat yang paling mungkin untuk mengungkap sisa-sisa kehidupan masa lalunya sebagai pahlawan Kyle. Dengan alasan yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Leo teguh dalam tekadnya untuk bergabung dengan akademi. Ibu Leo kemudian mengingatkannya bahwa anggota klan Zerdinger saat ini sedang mengunjungi Dylan. Dan mereka akan tinggal di kediaman Plav, meskipun secara pribadi dia tidak terlalu senang dengan kehadiran mereka di rumahnya. Dia punya satu permintaan. Dia bermaksud untuk berbicara dengan Zeiss, wakil kepala klan Zerdinger. Berharap dia mungkin bersedia mengajari Leo teknik aura Zerdinger. Dia percaya bahwa dengan teknik itu, Leo akan menjadi cukup kuat untuk diterima di Akademi Lumin tahun depan. Namun yang tidak dia ketahui adalah putranya bertekad untuk diterima tahun ini. Dia tidak punya kesabaran untuk menunggu 1 tahun penuh lagi. Untuk mencapai tujuannya, beberapa waktu kemudian kita berada di kediaman Plav di mana Celia Zerdinger sedang diantar masuk ke dalam. Begitu dia melangkah keluar dari kereta, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Mengapa pamannya memilih untuk tinggal di tempat seperti ini padahal dia bisa dengan mudah menyewa seluruh hotel untuk dirinya sendiri? Seperti yang sudah kita ketahui, dia adalah Celia Zerdinger berusia 15 tahun, seorang putri pedang yang berasal dari klan Zerdinger. Fokus utamanya adalah pada ujian masuk Lumine. Dan dia skeptis tentang bagaimana keluarga kecil seperti Plav bisa membantunya mempersiapkan diri. Pada saat itu, paman Celia memanggilnya. Dia tidak lain adalah Zeiss Zerdinger, wakil kepala klan Zerdinger. Dia dengan nada menggoda bertanya apakah dia setidaknya tidak. Sedikit penasaran untuk bertemu Leo, anak laki-laki yang dengan berani menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada klan Zerdinger. Celia tetap acuh tak acuh dan berkomentar bahwa jika Leo hanyalah seorang kesatria penuh harapan yang bahkan belum bisa menggunakan aura, maka menurutnya dia mungkin tidak terlalu mengesankan. Akan tetapi Zeiss tidak sependapat dengannya. Sebaliknya dia tampak cukup optimis tentang potensi Leo. Begitu mereka memasuki kediaman Zeiss, melangkah maju untuk menyapa para kepala keluarga Plav. Dia bertukar kata-kata hormat dengan Dad Plav sang kepala keluarga dan Rena Plav istrinya. Kedua tuan rumah dengan ramah membalas sapaannya, menyambut keluarga Zerdinger ke rumah mereka dengan kehormatan yang sama.
Zeiss kemudian secara resmi memperkenalkan Celia kepada Reina dan Dade. Gadis muda itu segera membalas keramahan mereka dengan perkenalan yang sopan. Dia mengucapkan terima kasih karena telah diterima di rumah mereka. Reina melangkah maju dan mengamati Celia sejenak. Dia memperhatikan bahwa Celia sangat mirip dengan ayah dan pamannya, baik dalam penampilan maupun perilaku. Celia pada gilirannya memperhatikan rambut hitam dan mata merah Reina yang mencolok. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Reina adalah bagian dari keluarga Zerdinger yang juga menjadikannya bibi Celia. Kemudian Zeiss dan Reina yang merupakan kakak beradik duduk santai dan mulai mengobrol melepas rindu. Selama percakapan mereka, Zeiss menyebutkan kunjungan mereka baru-baru ini ke sekolah kerajaan Dilan, di mana mereka berharap bisa melihat Leo sekilas, namun mereka kecewa karena ternyata dia sudah pergi dari sekolah karena dia tidak tertarik untuk bertemu siapapun. Reina meminta maaf atas nama putranya, mengakui bahwa perilakunya mungkin tampak tidak sopan. Zeus kemudian dengan penasaran bertanya kepada kakaknya tentang Leo, menanyakan orang seperti apa dia. Reina sangat memujinya, mengklaim bahwa Leo sangat berbakat luar biasa. Jawabannya mendorong Zeus untuk mempertanyakan apakah Leo benar-benar layak mewarisi api pemusnah miliknya. Pujian Reina terhadap putranya berlanjut, tetapi dia menegaskan bahwa dia tidak hanya berbicara sebagai seorang ibu yang bangga. Leo benar-benar memiliki bakat dan potensi untuk menjadi layak atas warisan agungnya. Zeus cukup tertarik mendengar ini. Meskipun dia mempercayai penilaiannya, dia merasa terdorong untuk menguji Leo sendiri sebelum membentuk opini akhir. Kemudian kita melihat Leo duduk dengan tenang, mencoba berkonsentrasi. Setelah menyelesaikan ritual kecilnya, dia menyatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya telah mencapai sebuah wadah yang mampu menampung semua yang dia butuhkan. Leo merenungkan mengapa dia belum mempelajari aura sampai sekarang. Kenyataannya terletak pada sifat unik tubuhnya. Menerima aura terlalu dini akan menyebabkannya beradaptasi dan berspesialisasi secara alami selaras dengan aura itu. Ini akan membatasi kemampuannya untuk mengakumulasi mana dan energi jiwa, dua komponen penting dari rencana jangka panjangnya. Di kehidupan masa lalunya, dia telah menyaksikan bahaya dari kekuatan yang tidak terkendali. Jika dia telah memanfaatkan sepenuhnya kemampuan dan esensi dari rekan-rekannya yang gugur, dia tidak akan meninggalkan benih bencana. Untuk menghindari terulangnya sejarah Leo, bertekad untuk mencapai kendali sempurna di kehidupan ini. Jadi, langkah pertama dalam perjalanannya adalah menguasai aura, tetapi dia berniat melakukannya dengan caranya sendiri. Sebelum dia bisa tenggelam lebih jauh dalam pikirannya, sebuah suara yang familiar memanggilnya menarik perhatiannya. Saat dia berbalik, dia melihat Celia Zerdinger dengan seringai percaya diri. Dia berkomentar tentang bagaimana dia akhirnya tampaknya telah memahami dasar-dasar latihan, sementara kata-katanya mengandung sedikit sarkasme. Dia melanjutkan dengan menawarinya bimbingan dalam ilmu pedang jika dia siap menerima tantangan. Sementara itu, jagoan kita sama sekali tidak tahu siapa perempuan ini. Jadi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Celia Zerdinger, sang putri pedang kelas dunia, jika dia harus lebih spesifik. Setelah perkenalan selesai, Leo langsung ke intinya, meskipun dia merasa cukup terhormat karena dia memikirkannya. Dia tidak berniat menerima bimbingan apapun dari seseorang yang dia anggap kurang terampil daripada dirinya sendiri. Tentu saja gadis itu kesal mendengar ini, karena ucapannya terdengar seperti dia mencoba menyeratkan bahwa dia lebih kuat darinya, yang mana Leo mengklarifikasi bahwa dalam pertarungan sampai mati dia mungkin lebih kuat karena dia sendiri tidak bisa menggunakan aura. Namun, latih tanding hanya dengan ilmu pedang adalah permainan yang sama sekali berbeda dan dia yakin bisa mengatasinya seolah itu bukan masalah besar. Celia merasa tertantang oleh pernyataannya, jadi dia melihat sekeliling dan mengambil salah satu pedang dari sekian banyak yang tersedia. Dia ingin membuktikan bahwa apa yang dia miliki hanyalah kepercayaan diri yang salah tempat dan dia berencana melakukan itu dengan mengalahkannya dalam duel. Dalam benaknya bahkan jika Leo mempelajari aura tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Dia hanya ingin memberinya pelajaran pahit tentang kenyataan. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa jika dia menang, selama dia menginap di sini selama 1 minggu, Leo akan menjadi pelayannya. Leo sama sekali tidak terpengaruh dengan sebutan yang dilontarkan padanya. Dan sebagai balasan dia bertanya, bagaimana jika dia yang menang? Agar adil wanita itu membalas bahwa jika Leo menang, dialah yang akan menjadi pelayannya. Setelah taruhan disepakati, Leo mengambil pedang latihan dan langsung memulai sesi latih tanding.
Dia mencoba menyerang wanita itu. Dengan kecepatannya yang luar biasa tak terduga, tapi wanita itu dengan mudah mengelak darinya. Akan tetapi, dia menyadari bahwa kecepatan Leo sebenarnya sangat bagus hingga mengkhawatirkan. Meskipun begitu, Celia yakin ini tidak akan cukup untuk membuatnya menang. Saat mereka berdua saling menyerang lagi, Leo melancarkan serangan yang sangat kuat dan kekuatan dahsyat di baliknya membuatnya kewalahan. Dia dengan cepat mundur karena kekuatannya terlalu besar untuk ditahan, dan ketika pedang Leo menghantam tanah pedang, itu langsung hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia menyerangnya sekali lagi. Wanita yang tadinya sombong itu sudah mulai menyesal menantang Leo, dan dia yakin tidak akan bisa menahan serangan yang datang. Jadi dia mempersiapkan diri dan menerima serangan itu secara langsung, tapi yang mengejutkan semua orang, dia tidak menerima kerusakan apapun. Karena dia telah menggunakan armor aura di saat-saat terakhir, meskipun ini bukan bagian dari latih tanding. Karena latih tanding ini seharusnya murni tentang ilmu pedang. Wanita sombong ini tidak mau mengakui fakta bahwa dia tidak bisa menghindari serangannya. Sebaliknya dia membuat alasan mengatakan itu hanyalah refleks. Tapi Leo menyatakan bahwa dia sudah menang dan itu tidak jadi masalah. Tentu saja ini membuatnya tidak percaya karena dia tidak siap menyerahkan kemenangan begitu saja. Leo sudah menduga ini, jadi dia melepaskan pemberat sihir berbentuk gelang yang dia kenakan untuk menahan kekuatan fisiknya. Pada serangan berikutnya, dia benar-benar menghancurkan penghalangnya, membuat gadis itu benar-benar tercengang. Sementara itu, Leo tidak menunjukkan belas kasihan dan memberinya sedikit kekuatan penuhnya. Kemudian di halaman saat Leo berjalan-jalan, dia bertemu dengan ibunya yang segera memperkenalkannya pada pamannya Zeis. Leo dengan cepat menundukkan kepala untuk memberi hormat dan Zeis membalasnya memperkenalkan dirinya juga. Kedua pria itu kemudian berjabat tangan. Ibunya kemudian bertanya, apakah dia sudah bertemu Celia. Leo pun teringat bagaimana wanita itu pingsan setelah pertarungan mereka karena ketakutan. Sebelum Leo sempat menjelaskan apa yang terjadi, seorang ksatria mendekati Zeis dengan laporan mengenai nona itu. Zeis terpesona saat mengetahui bahwa Leo mengalahkan Celia dengan tubuh yang bahkan belum mempelajari aura. Dia secara pribadi menyatakan kekagumannya pada Leo, mengatakan bahwa itu sangat mengesankan, tapi Leo mengklaim bahwa Celia hanya meremehkannya. Zeis kemudian bertanya apa yang menjadi taruhan Celia. Yang dijawab Leo dengan gembira bahwa yang kalah seharusnya menjadi pelayan bagi yang menang. Jadi pada dasarnya Celia adalah pelayannya selama seminggu ke depan. Meskipun Zeis tidak menyukai gagasan ini, dia mengerti pentingnya menepati janji. Namun dia menegaskan bahwa Celia berasal dari keluarga Zerdinger, jadi Leo tidak bisa begitu saja menyuruhnya melakukan pekerjaan pelayan. Dia berharap Leo akan membatalkan janji itu dan sebagai gantinya, dia menawarkan untuk secara pribadi memberi hadiah pada Leo dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tapi Leo langsung menolak tawaran itu. Dia memberitahu pamannya bahwa ini adalah taruhan antara Celia dan dirinya. Dan selama dia masih menyandang nama Zertinger, dia harus bertanggung jawab. Sang paman kemudian bertanya padanya, apakah dia juga bersedia melepaskan kesempatan untuk mempelajari metode pernapasan aura keluarga Zertinger. Leo sekali lagi merespons dengan sindiran pedas. Dia percaya bahwa metode pernapasan aura yang diberikan dengan tujuan mencegah seorang keponakan dipermalukan tidak ada nilainya untuk dipelajari. Karena Zeis tidak punya cara lain untuk keluar dari kesulitan ini, dia memutuskan untuk sedikit menyerang. Dia menanyai anak itu secara langsung, mengingatkannya bahwa dia baru saja menyatakan akan menggunakan keturunan langsung keluarga Zerdinger sebagai pelayan. Dan bahwa metode pernapasan aura Zerdinger tidak berharga. Leo tetap tidak terpengaruh dan tidak takut akan konsekuensi yang akan menimpanya. Dia hanya mengklaim bahwa apa yang baru saja dikatakan pamannya memang benar. Tiba-tiba, suasana hati sang paman melembut dan dia dengan sopan bertanya pada anak kita, apakah dia tidak berpikir bahwa apa yang baru saja dia nyatakan itu kurang ajar dan tidak sopan. Leo sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak berniat menghina keluarga Zerdinger. Dia mengklaim bahwa jika dia diberi teknik pernapasan aura sebagai hadiah, karena telah mengalahkan Celia, dia akan dengan senang hati menerimanya. Namun dia tidak berniat menerimanya sebagai suap hanya agar Celia bisa lari dari konsekuensi kekalahannya. Soalnya, jika pamannya tidak mau mengakui kekalahan Celia, itu berarti mereka percaya Celia lebih baik darinya dan hanya kalah duel karena sebuah kesalahan. Tapi Leo menegaskan bahwa bahkan jika Celia bertarung melawannya dengan sungguh-sungguh, dia tetap akan menang. Ini membuat ibu Leo semakin bangga. Kakaknya juga sama terpesonanya mendengar penilaian seperti itu dari Leo. Fakta bahwa anak ini menolak tawaran itu karena dia tidak suka cara pamannya bersikap hanya menyoroti betapa luar biasanya dia. Dia berharap anak seperti ini adalah seorang Zerdinger. Zeis kemudian memberi isyarat kepada para ksatrianya dan memerintahkan mereka untuk mengirim Celia ke kamar pelayan.
Dia menoleh ke Leo dan memberinya hak untuk memanggil pamannya tanpa gelar kehormatan apapun. Setelah percakapan singkat itu, Leo pergi dan Zeis menoleh ke kakak perempuannya dengan bangga mengatakan bahwa begitu dia kembali ke rumah, dia akan memastikan untuk meyakinkan kakak laki-laki mereka agar mereka bisa mengajari Leo teknik hebat napas Phoenix. Kemudian adegan beralih ke kamar Leo. Hal pertama yang kita lihat adalah wajah Celia yang sangat malu. Dia malu setengah mati saat memperkenalkan dirinya sebagai Celia, pelayan yang akan melayani Leo selama seminggu ke depan. Leo benar-benar sangat menikmatinya saat Celia memanggilnya seperti itu. Siapa yang bisa menyangka bahwa penampilannya yang biasa, gaya mewahnya akan sangat cocok dengan pakaian pelayan yang sederhana, dan gaun ini terlihat sangat bagus dipakainya. Celia tampak kesal dengan cara Leo memujinya karena dia tahu betul betapa cantiknya dirinya. Leo meminta maaf karena dia tidak bermaksud menyinggungnya dengan kata-katanya, tetapi dia mengakui bahwa dia punya seorang teman yang terlalu sering memuji kecantikan, dan kebiasaan itu pasti menular padanya. Dia teringat bagaimana teman itu dulu sering berkata bahwa keindahan abadi itu tak tertandingi. Dan jika kedamaian kembali ke dunia ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya menyebarkan keindahan kepada semua orang. Teman yang dia bicarakan tidak lain adalah sang pandai besi master dari kaum dwarf Dueno. Tiba-tiba mata Celia tertuju pada buku yang sedang dibaca Leo dan dia dengan penasaran menanyakannya. Leo menjelaskan bahwa dia sering membacanya saat dia masih kecil. Itu adalah buku yang dikenal sebagai pahlawan agung dari permulaan. Celia ingat bagaimana dia dulu membaca buku ini. Saat usianya baru 5 tahun, melihat betapa sukanya Leo pada buku ini, Celia berjalan ke rak buku dan mengambil buku lain sambil menyebutkan bahwa ada banyak buku tentang Kyle. Sebagai tanggapan, Leo mengklaim bahwa banyak pencapaian hebat dalam sejarah sulit untuk dikaitkan dengan satu pahlawan saja. Dia percaya bahwa banyak dari pencapaian ini yang dikaitkan dengan satu pahlawan mungkin sebenarnya adalah hasil dari tindakan kolektif beberapa pahlawan dari waktu ke waktu. Singkatnya, dia mencoba menyeratkan bahwa pencapaian Kyle juga telah dikaitkan dengan pahlawan lain. Tapi Celia menepis pemikiran seperti itu, mengklaim bahwa Kyle mungkin adalah seorang penipu yang mencoba mengambil kredit atas pencapaian para pahlawan hebat. Setidaknya itulah yang dipikirkan kebanyakan orang dan tentu saja dia adalah salah satu dari mereka. Tentu saja Leo tidak senang mendengar bahwa semua orang menganggap Kyle sebagai penipu palsu dengan nol kontribusi bagi dunia. Dia kemudian menepis semua pembicaraan tentang Kyle dan memutuskan sudah waktunya untuk sarapan sebelum memulai latihannya. Celia dengan cepat mendalami perannya dan seperti pelayan pada umumnya, dia dengan rendah hati bertanya kepada tuan mudanya, apakah dia bisa berlatih bersamanya. Di luar dia terlihat sangat ramah dan sopan, tetapi di dalam hati, gadis itu merasakan banyak pikiran jahat terhadapnya. Tetap saja dia harus berpura-pura karena dia ingin mengungkap rahasia di balik kekuatannya. Leo segera mulai berjalan menuju aula latihan untuk memenuhi permintaannya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Celia yang kelelahan berlutut terengah-engah setelah ronde pertama ini. Leo memberikan masukannya. Saat bertarung ketika staminanya mencapai batas, kecepatan reaksinya melambat dan lebih banyak celah muncul di antara gerakannya. Dan ketika itu terjadi, dia membiarkan dirinya terbuka dan hal yang sama terjadi padanya saat ini. Tapi Celia tidak yakin bahwa menyiksa tubuhnya seperti ini sebenarnya membantu untuk latihan. Leo merespons dengan positif karena menurutnya anak muda zaman sekarang terlalu lemah. Kau tahu, dibandingkan dengan masa lalu, teknik aura telah berkembang pesat. Dan itu pasti sebabnya orang-orang berhenti begitu peduli dengan latihan fisik. Aura memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Dan jika kau melatih tubuhmu, aura juga akan meningkat. Gadis itu hanya tidak ingin dicap lemah. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri untuk ronde berikutnya. Sebelum mulai, dia memperingatkan Leo bahwa sebaiknya dia berhenti meremehkannya. Tapi serangan nekatnya menjadi bumerang ketika Leo menghempaskannya hanya dengan satu ayunan dan dia jatuh ke tanah. Pada titik ini dia hanya frustrasi setelah menerima satu kekalahan memalukan demi kekalahan lainnya. Leo kemudian menawarinya sebuah gelang yang dengan cepat dia ulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sedikit yang dia tahu, gelang ini diresapi dengan sihir pemberat, membuatnya sangat berat. Sementara itu Leo menunjukkan senyum sinis saat dia mengungkapkan niat jahatnya. Dia tampaknya berencana untuk membuatnya berlatih sambil mengenakan gelang ini mulai sekarang. Keesokan harinya, kita melihat Zai juga mengawasi mereka berdua berlatih. Setelah melihat betapa Celia berjuang keras, sang paman yakin ini akan menjadi pengalaman yang baik untuknya sebelum pergi ke Lumen. Mungkin bagus untuk harga dirinya hancur setidaknya sekali.
Dia kemudian memanggil Leo dan memberinya kabar baik bahwa dia berpikir untuk meminta sang patriark agar mengizinkannya mewarisi napas Phoenix. Penyebutan napas Phoenix membuat Leo terkejut karena sejauh yang dia ingat itu pada dasarnya adalah milik keluarga Zerdinger. Asal mula teknik aura, dia pernah mendengar bahwa hanya orang-orang yang diakui dalam keluarga yang bisa mewarisinya. Celia juga menyuarakan pendapatnya bahwa ayahnya tidak akan mengizinkannya semudah itu, tapi sepertinya Zeiss sudah menyadari hal ini. Dia mengajukan sebuah syarat kepada Leo jika dia lulus ujian masuk Lumine. Dia akan diizinkan untuk mempelajari teknik itu. Tentu saja, ucapan ini tidak membuat Celia senang karena di matanya, Leo hanyalah seorang bocah yang bahkan tidak bisa menggunakan aura, dan karena ujian masuk Lumine terdiri dari pertarungan sungguhan, itu akan sangat berbahaya baginya. Leo tidak segan-segan mengakui bahwa dia tidak punya pengalaman bertarung sungguhan, tapi kita semua tahu itu hanya berlaku jika dia tidak memperhitungkan kehidupan sebelumnya. Zeiss menunggu pendapat Leo, yang mana jagoan kita langsung setuju selama orang tuanya tidak keberatan dengan keputusan ini. 1 minggu berlalu dan hari ujian masuk Lumine akhirnya tiba. Ketika mereka melihat sosok Celia Zerdinger yang menonjol di antara para siswa yang berpartisipasi, semua orang terpesona. Sementara itu, Celia menggoda Leo bertanya apakah dia merasa gugup. Sepertinya setelah menghabiskan begitu banyak waktu menjadi pelayan pribadi, Celia telah mendalami perannya karena dia masih memanggil Leo dengan sebutan Tuan. Saat mereka berdiri di sana, suara Galvin yang khas menarik perhatian mereka. Dia sebenarnya di sini untuk menemui Celia, tapi dia sedikit terkejut ketika menyadari Leo bersamanya. Orang ini lalu menyindir Leo karena dia percaya jagoan kita tidak pantas berada di sini, mengingat dia bahkan tidak tahu cara menggunakan aura. Pada saat yang sama, dia mencoba menyapa Celia dengan sopan. Namun, pria malang itu benar-benar diabaikan oleh mereka berdua, seolah-olah dia tidak ada. Dia menjadi canggung dan mencoba mengingatkan Celia bahwa dia adalah Galvin Tratan dan telah menyapanya saat mereka bertemu terakhir kali. Tapi yang membuat Galvin kecewa, Celia tidak mengenali namanya dan dengan cepat meraih tangan Leo untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh orang lain. Ternyata itu adalah 2 bersaudara yang muncul. Yang lebih tinggi adalah Abad Llewellyn, berasal dari keluarga Llewellyn, dan dia berusia 16 tahun, dan gadis yang lebih pendek di sampingnya adalah Chelsea Llewellyn, berusia 14 tahun, dan dia memiliki nama keluarga yang sama. Meskipun Celia tampaknya mengenali mereka berdua, Leo sama sekali tidak tahu siapa mereka. Celia menjelaskan bahwa mereka adalah Lulun bersaudara, berasal dari garis keturunan pahlawan yang sama dari Kekaisaran Lord Rin, anak-anak dari keluarga Lulun. Celia menjadi sangat bersemangat karena dia tidak senang melihat mereka berdua. Dia memperingatkan Leo bahwa Llewellyn bersaudara akan ikut serta dalam ujian bersama mereka, jadi mereka sama sekali tidak boleh kalah dari mereka. Dia jelas tidak bisa membiarkan klan Zerdinger kalah dari keluarga Llewellyn. Tapi ini bukanlah urusan Leo, lagi pula dia berasal dari keluarga Plov, bukan Zerdinger. Bagaimanapun juga ketika keduanya menyapa Celia, dia tidak punya alasan untuk menolak sapaan mereka. Dan membalas sapaan itu, dia juga memastikan untuk memperkenalkan Leo dari keluarga Plov, sebuah keluarga bangsawan di dalam kerajaan Delad. Mendengar bahwa Leo tidak memiliki gelar mentereng yang melekat pada namanya Abad Llewellyn, menganggapnya tidak penting. Kedua bersaudara itu segera berbalik dan berjalan pergi sambil melontarkan peringatan bahwa mereka pasti akan menempati posisi puncak. Sudah jelas bahwa Celia tidak suka dengan keangkuhan Llewellyn bersaudara dan tidak sabar untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dalam ujian yang akan datang. Tiba-tiba seseorang yang mewakili Akademi Lumine naik ke atas podium, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Albizeron, seorang profesor di Akademi Lumine. Sementara ekspresi Celia berubah menjadi kaget saat melihat sosok bergengsi ini. Leo tampak tidak terkesan. Sebagian besar karena dia tidak tahu siapa orang ini. Celia tampak kesal karena Leo bahkan tidak mengenali seseorang sekaliber Albi. Dia pun mengambil kesempatan untuk memberitahunya dan menjelaskan bahwa Albizeron tercatat dalam catatan pahlawan, sebuah daftar terhormat yang berisi individu-individu yang dianggap sebagai pahlawan di era saat ini. Leo mengamati sang profesor dengan saksama sejenak dan menyadari sesuatu yang aneh, yaitu mana yang sangat besar terkonsentrasi di mata kiri Albi. Profesor Albi kemudian mulai berbicara kepada para siswa yang berkumpul. Dia mulai menjelaskan format ujian masuk.
Menurut Albi, ujiannya melibatkan dua komponen utama yaitu pertarungan satu lawan satu dan penaklukan monster. Biasanya para peserta akan bergiliran menyelesaikan tugas-tugas ini, namun Albi segera menjelaskan bahwa dia menganggap metode seperti itu membosankan dan tidak membuang waktu untuk membuktikan maksudnya. Dalam sekejap dia membakar lembaran kertas yang dipegangnya, seolah-olah membuang seluruh struktur ujian konvensional, dan selanjutnya dia mengeluarkan sebuah buku tebal yang terlihat kuno. Saat dia membukanya, sang guru memanggil bab pertama yang berjudul Prolog Hutan Liar. Pada saat itu, sebuah lingkaran sihir raksasa mulai bersinar di bawah kaki seluruh siswa. Panggungnya telah disiapkan dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan profesor selanjutnya. Tapi satu hal menjadi sangat jelas, yaitu Albizeron membenci ketidakefisienan. Dia menyatakan bahwa dia menggabungkan semua ujian menjadi satu tantangan tanpa jeda dan akan melanjutkannya sekaligus. Untuk memahami apa yang terjadi, kita mengetahui bahwa catatan pahlawan bukan hanya sekadar catatan sejarah. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan dunia pahlawan yang berisi pengalaman para pahlawan masa lalu. Dengan mengakses dunia ini, seseorang dapat mewarisi kekuatan pahlawan sebelumnya. Sederhananya ini hampir seperti sistem pelatihan pahlawan. Semua siswa telah dipindahkan ke dunia pahlawan ini yang dikenal sebagai hutan liar. Sang profesor mengumumkan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk bertahan hidup. Baik mereka bekerja sama atau saling menyingkirkan, mereka bisa melakukan apa saja untuk tetap hidup. Mereka yang ingin berhenti bisa memecahkan bola kristal yang mereka pegang dan kembali. Hanya itu saja aturannya. Setelah melihat-lihat selama beberapa menit, tidak butuh waktu lama bagi jagoan kita untuk mengenali tempat itu. Tempat itu terlihat persis seperti yang dia ingat. Soalnya ini dulunya adalah hutan para elf sebelum diambil alih oleh Ratu Penyihir Selatna. Sementara itu beberapa siswa hanya ingin kembali. Terutama karena mereka berpikir tempat ini hanyalah ilusi, tapi jagoan kita tidak berpikir demikian. Sejauh yang dia tahu, meskipun dunia ini mungkin berasal dari ingatan sang penguji, semua yang akan terjadi di sini adalah nyata. Bahaya mematikan di sini bisa benar-benar membunuh seseorang jika mereka tidak cukup berhati-hati. Begitu teringat akan bahaya, Leo merasakan kehadiran seseorang dan tak lama kemudian diserang oleh sebuah panah yang benar-benar menghancurkan tanah di bawahnya. Saat menghantam, untungnya dia selamat, tapi saat dia melihat ke arah sumber panah itu, dia melihat gadis dari keluarga Llewellyn Chelsea. Sepertinya dia salah mengiranya sebagai anggota keluarga Zerdinger. Dan karena itu dia bertekad untuk menyingkirkannya, tapi Leo dengan cepat menjelaskan bahwa dia adalah anggota keluarga Plav. Namun Chelsea justru menjadi lebih agresif karena mengira dia berbohong. Karena dia sudah melihatnya bersama Celia sebelumnya, tanpa ragu, dia mengeluarkan sihir Whimsical-nya. Leo tampak terkesan saat melihatnya merapal sebuah mantra yang tidak ada di kehidupan masa lalunya, tapi dia juga menyadari bahwa dasar-dasar dari mantra ini tidak jauh berbeda. Sementara itu, Chelsea frustrasi melihat betapa tenang dan kalemnya Leo saat menghadapinya untuk menggoyahkannya. Dia melepaskan kemampuannya yang mengesankan ke arah Leo, tapi Leo dengan mudah menangkisnya hanya dengan satu ayunan pedangnya. Dan pedang mana yang dia kirimkan padanya hancur begitu saja. Hal ini membuat Chelsea gelisah. Dari yang bisa dia lihat, Leo bahkan tidak menggunakan aura. Jadi bagaimana dia bisa menangkis serangannya dengan begitu mudah? Jagoan kita ini malah menambah garam pada luka di egonya dengan santai, mengatakan bahwa serangannya terlalu sederhana. Dia mengajaknya untuk membentuk aliansi karena itu akan menguntungkan baginya. Dia mengingatkannya bahwa orang yang bertahan paling lama mendapatkan poin paling banyak. Jadi sebagai seorang penyihir wanita, setidaknya dia harus mencoba melewati satu ujian sebelum tereliminasi. Aku bahkan tidak perlu memberitahumu apa jawabannya. Dia dengan cepat membalas dan menyombongkan diri bahwa dia bukan penyihir biasa. Dia adalah seorang penyihir pertempuran. Dia tersinggung dengan komentarnya yang menyebut serangannya sederhana. Merasakan pedasnya kata-kata Leo. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya di tempat hanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang lemah seperti yang Leo pikirkan. Tapi semua serangannya menjadi sia-sia karena Leo bahkan tidak berdiri di arah tujuan pedang-pedang itu. Yang lebih parah adalah dia tidak bisa merasakan jejak. Mana dimanapun jadi, dia bahkan tidak bisa menemukan di mana Leo berada. Tapi matanya segera bertemu dengan Leo yang berada tepat di depannya dengan tangan terkepal. Kita tidak sempat melihat apakah pukulan itu mendarat di wajahnya yang ketakutan atau tidak. Tapi satu hal yang jelas, lututnya kehilangan kekuatan untuk menopangnya. Yang merupakan tanda kemenangan yang jelas bagi jagoan kita. Namun Leo sekali lagi mengingatkannya bahwa tawaran untuk bergabung
masih berlaku jika dia berubah pikiran. Sebelum kita bisa mendengar jawabannya, adegan beralih ke para staf pengajar Akademi Lumine yang sedang menonton pertunjukan melalui jendela digital. Mereka senang melihat pertarungan akhirnya memanas. Kembali ke Chelsea, sepertinya dia tidak mendapatkan belas kasihan. Leo telah mengikatnya ke batang pohon, dan raut wajahnya jelas menunjukkan dia tidak benar-benar memiliki niat baik untuk gadis malang ini. Dia juga memastikan untuk menyalakan api unggun kecil karena malam mulai tiba. Api semakin membesar dan nyala api mulai merambat ke arah gadis dalam bahaya itu yang terikat di batang kayu. Melihat api itu membuatnya panik, tapi dia bisa menghindari takdir ini jika setuju untuk bekerja sama dengan Leo. Tapi ya, wanita ini sangat keras kepala dan menolak mentah-mentah. Dia menegaskan bahwa dia tidak butuh siapapun untuk bersekutu dengannya kecuali kakaknya. Dia mencoba menggunakan sihir angin, tapi usahanya sia-sia. Karena Leo sudah memasang skill yang membatasi sihir. Meskipun dalam hati dia mengungkapkan kepada kita bahwa dia tidak punya cukup mana untuk mempertahankan skill ini. Jadi itu tidak akan bertahan lebih lama. Wanita itu akhirnya mengalah, berpikir dia tidak butuh sihir untuk keluar dari kekacauan ini. Tapi justru karena itulah Leo ada di sini. Dia lebih dari siap untuk mengawasi dengan cermat untuk memastikan dia tidak mencoba trik apapun. Tanpa ragu dia memperbesar intensitas apinya, dan tak lama kemudian api mulai menyambar dirinya, bahkan pakaiannya mulai terbakar. Yah, itu adalah batas kesabarannya. Gadis itu akhirnya menyerah dan setuju untuk membentuk aliansi dengannya, tapi tentu saja beberapa kata saja tidak cukup untuk meyakinkan Leo. Dia menyuruhnya bersumpah atas nama keluarganya. Gadis itu dengan cepat memenuhi permintaannya, bersumpah atas nama keluarga Luan bahwa dia akan bekerja sama. Akhirnya Leo melepaskan tali yang mengikatnya, tetapi sebelum dia bisa jatuh ke dalam api yang membara, dia menangkapnya dalam pelukannya. Adegan beralih kembali ke para guru yang dengan tekun mengawasi para murid beraksi. Sejauh ini, Albizeron belum melihat seorang murid pun yang bisa memenuhi standarnya. Melihat sebagian besar murid memilih untuk bersaing dan bertarung satu sama lain, terlihat sangat bodoh dan konyol. Satu-satunya yang menunjukkan kekuatan sejati sampai-sampai terlihat menonjol adalah Celia Zirdinger dan Abad Llewellyn yang bekerja sama dengan erat. Setidaknya ini memberinya sedikit keyakinan bahwa masih ada harapan bagi para murid. Kemudian perhatiannya beralih ke Leo dan Chelsea yang juga bekerja sama. Matanya terutama tertuju pada Leo, meskipun trik api yang dia lakukan pada Chelsea cukup kekanak-kanakan membuat Chelsea Llewellyn mau bekerja sama. Setidaknya memberinya nilai lulus di mata Albi. Terutama karena dia tidak memiliki kekuatan atau grace seperti Celia dan Abad. Namun, tampaknya disinilah sang guru benar-benar salah karena jagoan kita mengalahkan Celia bahkan tanpa berkeringat sedikit pun. Meskipun begitu, Albizeron menganggap Leo sebagai kuda hitam tak terduga dalam kompetisi ini. Setelah menebas beberapa monster di jalan mereka, Leo dan Chelsea memutuskan untuk terus maju. Tampaknya Chelsea akhirnya mulai menyadari bahwa membentuk aliansi dengan Leo ternyata bukanlah keputusan yang buruk. Dia kemudian bertanya aura apa yang sedang digunakannya, karena dia tidak mendeteksi manapun darinya. Yang mengejutkannya, Leo dengan santai mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dia bahkan tidak tahu cara menggunakan aura. Tentu saja, hal ini mengejutkan dan membuatnya kaget. Saat mereka sedang berdebat, seekor monster mengintai di balik semak-semak mengawasi mereka dengan cermat. Tetapi Chelsea dengan cepat menyadari kehadiran monster itu dan langsung menembaknya. Jujur saja, serangan ini terlalu kuat untuk monster selemah itu. Bahkan Leo mengakui bahwa dia memang memiliki kekuatan yang mengesankan. Tetapi cara dia menggunakannya benar-benar salah. Tiba-tiba, Leo merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruhnya untuk berhenti bergerak. Dia melihat sesuatu yang aneh di pasir. Saat dia berjongkok, dia melihat tanah kering dan mayat-mayat manusia yang membusuk. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi, tetapi Leo dengan cepat melompat menghindar sambil menggendong Chelsea. Para bajingan licik yang telah memasang perangkap akhirnya keluar dari persembunyian. Ternyata itu adalah Galavan dan rekan-rekannya. Kita semua tahu dia punya masalah dengan Leo, jadi tidak mengherankan dia ada di sini khusus untuk mengincarnya. Dia memerintahkan salah satu temannya untuk menyerang, dan si bodoh itu menurut tanpa ragu-ragu. Sial baginya. Dia disambut dengan pukulan pematah rahang dari Leo, membuatnya terkapar di tanah. Leo berdiri tegap memancarkan aura Giga Chad sejati, dan dengan tenang memberitahu Chelsea untuk menjaga punggungnya sejenak. Chelsea terkejut melihat betapa mudahnya dia menyelamatkannya 2 kali berturut-turut, tetapi dia segera bangkit dan memposisikan diri di belakangnya, siap menghadapi antek-antek yang tersisa.
Sementara itu Galivan melakukan keahliannya kabur untuk menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan. Dia meninggalkan krunya berusaha mati-matian untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari Leo. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah mencari rekan dengan cepat. Seolah sudah takdir, Celia melihatnya dari kejauhan alih-alih mengejarnya. Dia dengan tenang berjalan ke arah asal lari pria itu. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi pemandangan, yang mereka lihat sangat mengejutkan. Area itu dipenuhi dengan mayat monster dan tubuh para siswa yang telah mencoba dan gagal melawan mereka. Tentu saja Chelsea terlihat sangat senang karena akhirnya bertemu kembali dengan kakaknya. Sementara itu Celia menyindir Leo, menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya dia lakukan bersama Chelsea. Leo dengan bangga mengklaim bahwa itu adalah keputusannya untuk membentuk aliansi dengannya. Namun Celia merasa sulit untuk percaya, dia lebih baik percaya padanya. Jika dia mengaku melihat kecoak melakukan salto daripada percaya dia berhasil meyakinkan Chelsea, si keras kepala, untuk membentuk aliansi. Menanggapi ini Leo dengan santai dan sinis mengklaim bahwa dia hanya meyakinkannya. Senyum liciknya bahkan membuat Celia resah, yang mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang mungkin telah dia lakukan untuk meyakinkannya. Bagaimanapun jagoan kita bergerak untuk membantu para siswa yang baru saja dia kalahkan untuk bangkit kembali. Melihat ini, Abad bertanya, mengapa Leo membantu lawan mereka? Jagoan kita dengan cepat menjelaskan bahwa tidak perlu bertarung di antara mereka sendiri. Sebaliknya mereka harus tetap bersama. Untuk mengalahkan tantangan di dunia ini adalah ide yang jauh lebih baik daripada bertarung secara egois. Karena Abad dan yang lainnya tampak tidak tahu tentang tantangan apa yang dia bicarakan. Leo menarik perhatian mereka ke mayat-mayat membusuk di dekatnya, mengisyaratkan adanya masalah yang lebih besar. Melihat mayat-mayat di tanah, salah satu siswa berkomentar bahwa sepertinya kelembapan mereka telah terkuras habis. Leo menjelaskan bahwa ini bukan satu-satunya hal aneh di sini. Dia menunjukkan bagaimana tempat ini tiba-tiba tampak sama sekali tidak memiliki kehadiran monster. Seolah-olah para monster takut pada sesuatu, seperti monster tingkat tinggi telah muncul dan menakuti yang lain di hutan. Saat kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu, Abad akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sejauh pemahamannya, prestasi pertama pahlawan Albi adalah mengalahkan monster tingkat tinggi. Tepat pada saat itu mereka semua mendengar auman besar di kejauhan, suara sesuatu yang dekat dan menakutkan. Bergerak jauh di dalam hutan, auman itu memenuhi udara dengan ketegangan, sebuah tanda yang jelas bahwa monster itu akhirnya memutuskan untuk menampakkan dirinya. Sementara itu Galpin terhuyung-huyung sendirian di hutan memegang obor di tangannya. Dia terlihat ketakutan dan meskipun dalam masalah besar pikirannya yang lemah lebih fokus untuk membalas dendam pada jagoan kita daripada untuk bertahan hidup. Tiba-tiba dia melihat mayat di kakinya dan ada juga sesuatu di balik selubung kegelapan ini yang membuatnya tersandung dan jatuh. Hal yang dia lihat dalam kegelapan adalah monster raksasa. Monster itu terlihat seperti laba-laba raksasa dan sepertinya cukup lapar. Sekarang sudah jelas bahwa nasib Galvan tamat. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Profesor Albi dan para siswa. Ternyata sebanyak 500 siswa yang mengejutkan. Semuanya gagal dalam ujian. Masalah sebenarnya adalah fakta bahwa proses seleksi membutuhkan pemilihan setidaknya 100 siswa, tetapi hanya ada 50 dari mereka yang masih tersisa dalam tes. Alih-alih memaksakan diri untuk memilih, sang profesor percaya bahwa dia hanya akan memilih kandidat yang sesuai yang memenuhi harapannya. Lagi pula, kepala sekolah telah menunjuknya karena tahu dia akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Albi adalah orang yang percaya dalam menemukan pahlawan di saat-saat sulit. Dia mulai tertarik pada Leoplop, seorang kuda hitam dengan bakat tak terduga. Pertanyaannya adalah, akankah kuda hitam ini mampu melewati ujian yang berat? Kembali ke adegan para siswa dalam ujian, mereka bergerak dengan cepat dan kesulitan bernavigasi karena suasana yang gelap. Celia menerangi pedangnya dan mengklaim bahwa dia melihat sesuatu di depan. Kilau merah pedangnya menampakkan wajah laba-laba yang menakutkan yang saat ini sedang melahap mangsanya. Hal itu menanamkan rasa takut di hati mereka saat Abad bergegas menggunakan mantra penyihir untuk mengalahkan ancaman itu. Namun Leo dengan cepat menghentikannya dan menyarankan Galpin untuk menghancurkan kristal itu. Tentu saja Galpin di sini sedang menjadi sarapan di antara gigi laba-laba, jadi dia hampir tidak bisa bergerak. Dia memutuskan untuk menghancurkan kristal biru. Itu mengirimkan gelombang listrik ke dalam mulut makhluk itu. Dengan persiapan mereka yang sudah siap, Abad mengisi mantra Winfangnya dan melepaskannya ke makhluk yang mengancam itu.
Serangannya berhasil melukai monster itu tetapi gagal memberikan pukulan mematikan. Mereka berempat ngeri saat menyadari tingkat ancaman yang mereka hadapi. Makhluk merayap menyeramkan ini adalah putri laba-laba tarantula dan dia sama sekali tidak imut. Satu siswa dengan bodohnya menerjang maju dengan harapan melakukan serangan jarak dekat. Dia dibuat sadar diri terlalu cepat dengan satu serangan ke tubuhnya membuatnya terhempas ke tanah. Berikutnya adalah Celia yang dengan sombongnya berasumsi bahwa dia akan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan. Mengaktifkan mantra andalannya, dia melepaskan seberkas sinar merah yang tajam namun merusak menembus tubuh makhluk itu dan mengirimkan gelombang rasa sakit padanya. Namun laba-laba itu setahan tank dan pulih dengan cepat, membuat pendekatan Celia juga menjadi sia-sia. Abad menggunakan momen ini untuk merendahkannya, mengklaim bahwa seorang penyihir dan kekuatan penghancur seorang kesatria tidak ada bandingannya. Dia melepaskan mantra angin Rafael untuk mengiris laba-laba itu dalam spiral tak berujung. Namun di akhir serangannya dia ketakutan mendapati makhluk itu hidup dan sehat menatapnya tajam. Merasakan bahwa kakaknya dalam bahaya, Celia menggunakan sihir Windbreaker-nya untuk membantunya. Tetap saja Abad menderita luka dari cakar laba-laba itu, meskipun serangan adiknya meredam dampaknya. Dengan sihirnya, dia datang untuk memeriksanya setelah dia nyaris selamat tanpa kehilangan lengan. Mereka telah mencoba segalanya untuk melawan monster ini, tetapi regenerasinya yang sangat cepat membuktikan usaha mereka sia-sia. Keputusasaan mulai menyelimuti hati mereka saat Ratu Tarantula mendekat untuk menghabisi mereka. Leo datang dan menjelaskan bahwa makhluk ini adalah putri dari Selatna. Dia adalah monster mematikan di dalam pasukan Arabosa yang bertanggung jawab membakar habis hutan elf. Terlebih lagi, Leo merenungkan bahwa mana yang dia deteksi di mata kiri Profesor Albi mengandung tanda-tanda mana Raja Peri. Tarantula itu menguasai hutan liar terkutuk. Tidak hanya dia memusnahkan hutan milik para elf, tetapi dia juga memakan rekan paling terpercaya dari Raja Peri yang memberontak melawannya pada saat itu. Leo percaya bahwa Luna berhasil mengalahkan Tarantula, tetapi ternyata kenyataannya berbeda. Tarantula itu selamat berkat melahap asisten Raja Peri yang memiliki sumber energi kehidupan tak terbatas. Dalam bentuk artefak tak ternilai tidak lain adalah cincin kehidupan. Abad keras kepala seperti batu dan berpikir bahwa sudah sepantasnya dia mengalahkan monster itu jika itu adalah bagian dari ujian. Baik dia maupun Celia memutuskan untuk melepaskan serangan beruntun dengan harapan bisa mengalahkan makhluk itu sendiri. Tarantula itu menahan amukan mereka, tetapi Leo berpikir itu semua sia-sia karena makhluk itu akan terus beregenerasi tanpa henti. Faktanya, merekalah yang akan kehabisan mana lebih dulu. Sebagai upaya terakhir, Celia menanyakan pendapatnya tentang bagaimana mereka harus menghadapi monster itu. Leo menjelaskan bahwa itu membutuhkan kerja sama tim 2 orang, tetapi sarannya langsung ditentang oleh Abad yang dengan egois berharap bisa mengalahkan monster itu sendirian. Hal yang sama juga berlaku untuk Celia. Karena mereka berdua bertingkah seperti anak kecil, jagoan kita datang dan menyadarkan mereka bahwa jika mereka tidak bekerja sama untuk mengalahkan monster itu, mereka semua akan gagal. Kata-katanya akhirnya berhasil menyadarkan mereka. Abad merenungkan kemungkinan mereka bekerja sama dan berpikir bahwa itu masih akan memakan waktu untuk melancarkan serangan gabungan yang membunuh makhluk itu dalam sekali serang. Masalahnya adalah, karena tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa menahan monster itu, ini akan menjadi sulit. Memutuskan untuk maju dan berkontribusi dalam perjuangan mereka, Leo mengatakan bahwa dia bisa mengulur waktu untuk mereka. Celia berpikir dia sudah gila dan mengingatkan jagoan kita bahwa dia bahkan belum bisa menggunakan aura. Leo memastikan bahwa dalam kondisinya saat ini dia tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit untuk mereka. Penyihir Abad takut serangan terkoordinasi mereka mungkin masih akan gagal saat itu. Namun Leo benar-benar yakin itu akan berhasil dan mengambil sebuah senjata dari tanah. Dia menambahkan bahwa elemen api dan angin memiliki afinitas yang besar satu sama lain. Jadi itu akan cukup. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, sang putri pedang dan penyihir hebat menjadi sekutu, sementara Leo menatap si laba-laba jelek sebagai tantangan yang bagus dan pengingat akan kehidupan masa lalunya. Pertarungan dimulai dengan jagoan kita yang secara mengesankan menebas salah satu kaki makhluk itu dengan ayunan tajam, mengejutkan kedua murid lainnya. Dia terus menghancurkan wajah makhluk itu dan merasa puas menemukan monster Tartaros. Menjelajahi kilas balik masa lalu, kita melihat seorang anak elf berlari dengan air mata ketakutan. Sayangnya monster Tartaros menangkapnya dengan jaringnya
Dengan anak laki-laki itu yang benar-benar tidak bisa bergerak di dalam jaring makhluk itu, tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri. Laba-laba itu dengan cepat tiba, siap untuk melahapnya utuh-utuh. Anak itu memohon bantuan ibunya dan menantikan malapetaka yang akan datang sampai satu makhluk bercahaya muncul sebagai penyelamat makhluk cahaya yang menghentikan makhluk itu menyakiti si anak. Luna merasa sangat marah dengan makhluk yang membuat kekacauan di tanah airnya dan bahkan sampai melahap sang kontraktor yang bertanggung jawab sebagai tangan kanan hutan para elf. Luna melepaskan serangan cahaya yang ditujukan pada makhluk bergigi itu. Serangan sihirnya menyelimuti Tartaros mengurung makhluk itu. Sebelum mengirimkan pilar petir, Luna tidak menyangka pasukan Arabos juga akan datang dan menaklukkan hutan para elf. Pada saat itu, Leo dalam kehidupan aslinya bertanggung jawab untuk membebaskan anak itu, membantunya melarikan diri dari jaring laba-laba. Mari kita lihat adegan saat ini di mana dia berdiri dengan kapak di tangan, siap mengulur waktu untuk rekan satu timnya. Tetap saja dia tidak bisa berbuat banyak tanpa auranya. Meminta bantuan Chelsea, Leo menginstruksikannya untuk menggunakan sihir elemen menargetkannya dengan senjatanya. Dia dengan gesit menghindari sebuah serangan. Karena kecepatannya yang luar biasa, Chelsea khawatir dia mungkin akan terkena serangan itu jika terus begini. Namun Leo menekankan bahwa dia akan baik-baik saja selama Chelsea bergegas. Chelsea mengaktifkan sihirnya siap untuk membentuk senjata apapun untuknya. Leo tidak masalah dengan apapun selama itu berhasil. Dia memunculkan sebuah senjata untuknya, sementara dia menebak bahwa wanita itu sedang menyiapkan pedang scimitar dan pedang bastard. Dengan kedua senjata di tangan Leo, melepaskan amukan tebasannya menebas laba-laba itu hingga setiap senjatanya hancur. Chelsea mengirimkan satu lagi ke arahnya, dia menangkap sebuah belati dan kapak tempur. Kemampuan fisik Leo yang mengejutkan dan luar biasa telah mengejutkan Chelsea sampai ke lubuk hatinya, sampai-sampai dia berpikir bahwa Leo adalah seorang ahli seni bela diri. Bahkan Abad pun mau tidak mau menganggapnya kuat, tapi bukan berarti dia tak terkalahkan karena sebuah goresan tajam melukai wajahnya. Leo berpikir jika dia bahkan tidak bisa menghentikan laba-laba bodoh di sini dan saat ini juga, maka teman-temannya tidak akan pernah berhenti mengejeknya di akhirat. Dia meningkatkan intensitasnya dan menebas laba-laba itu sambil meminta senjata lain. Sayangnya Chelsea sudah kehabisan senjata yang bisa dia gunakan, yang mana hal itu mengejutkannya. Namun untungnya Celia sudah selesai menyiapkan serangan pamungkasnya. Dia melepaskan pusaran api yang menderu, membakar habis makhluk itu dan mengalahkannya seketika. Cincin. Kehidupan jatuh terlepas dari tubuhnya, dan monster itu akhirnya ditaklukkan. Celia jatuh ke tanah bersyukur karena semuanya sudah berakhir sekarang. Tetap saja dia tidak bisa berhenti memikirkan performa Leo yang tidak manusiawi untuk menahan Tartaros selama 5 menit. Celia mencoba memujinya, tapi Chelsea lebih cepat dengan kata-katanya. Dia telah menjadi penggemar nomor satunya dan berpikir bahwa penampilannya barusan sebanding dengan para pahlawan dalam legenda. Leo tidak terlalu memikirkannya, tapi cewek ini benar-benar tergila-gila padanya. Karena dia ingin menjadi spesialis penyihir tempur, dia memohon untuk belajar darinya. Lucunya lagi, Celia berharap Chelsea menerima pelatihan eksklusif darinya, agar dia bisa merasakan seperti apa penderitaan yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong, pria kita ini langsung mengambil cincin kehidupan yang memunculkan Pangeran Silit dalam wujud peri. Dia membangkitkan kembali ingatan sang pangeran dengan menyebut namanya. Mendengar itu, sang pangeran kembali ke dalam cincin, menerima posisinya sebagai Raja Peri. Semua ini berkat Profesor Albi yang tidak sengaja menemukan mata mana. Hitung mundur untuk area pengujian dimulai. Menyelesaikan tahap ujian telah memberi mereka hadiah sumpah Raja Peri sebelum mereka dipindahkan. Leo mengenali seseorang dari kehidupan masa lalunya. Beralih ke Kailian Badian, kepala sekolah akademi, yang sedang meninjau laporan ujian dari wilayah barat. Asistennya bertanya-tanya berapa banyak siswa yang akhirnya diluluskan oleh Albi. Karena persyaratannya yang ketat, kepala sekolah cukup terkejut melihat 40 siswa berhasil lulus dari ujian. Yang mana itu masih bukan angka yang tinggi. Kepala sekolah tidak terlalu kecewa karena dia pikir dia hanya akan melihat paling banyak 10 siswa yang lulus. Ini tetap merupakan pencapaian yang luar biasa. Celia dan Abad tampaknya menjadi kandidat teratas. Dalam ekspektasinya, kepala sekolah mendengar bahwa ada seseorang yang direkomendasikan sebagai perwakilan angkatan. Cukup mengejutkan bahwa orang seperti Albi merekomendasikan seorang siswa. Mereka hampir yakin itu pastilah
Kandidat dari Zerdinger atau Llewellyn, tapi ternyata kandidat ini adalah seseorang yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Sebuah nama yang melampaui Celia dan Abad dalam hal performa. Kita beralih ke sisi Profesor Albi yang sedang menilai dengan tajam kemampuan anak itu. Dia merekomendasikan siswa itu Leo Plav sebagai perwakilan dari divisi Ksatria. Kepala sekolah menunjukkan keterkejutannya. Agar sang profesor memuji-muji murid brilian ini, dia secara khusus mendeskripsikan kandidat ini untuk membanggakan bakat seorang pahlawan. Sekarang setelah ujiannya selesai, pemuda kita sedang menikmati sauna panas sendirian. Menikmati kehangatannya, hadiah karena telah menyelesaikan ujian adalah janji Raja Peri. Padahal untuk menyelesaikan dunia kehidupan seorang pahlawan, seharusnya tidak ada hadiah biasa. Tapi anehnya, dia diberi satu sebagai pengecualian. Leo tidak mengerti kenapa dan melihat ibunya berdiri di depannya. Dia mengkonfrontasi pemuda itu menanyakan apakah dia tahu kenapa dia diusir dari klan Zerdinger. Dalam upaya menyelamatkan seorang sekutu, dia akhirnya kehilangan kendali dan melepaskan api Zerdinger, tapi dia tidak pernah menyesali keputusannya, bahkan sampai sekarang sambil memusatkan perhatiannya pada putra satu-satunya. Dia ingin bakat luar biasa putranya diarahkan ke jalan yang benar. Selain itu, dia sangat senang untuk memberinya selamat karena diterima di akademi. Menginjakkan kaki di kota Lumaria yang megah, para siswa diminta untuk mengambil barang-barang mereka sebelum melangkah keluar gerbang. Lumeria adalah pusat dunia dan institusi paling berharganya adalah Akademi Luminae. Setelah Leo akhirnya tiba, pamannya datang untuk menyambut pemuda itu dan mengucapkan selamat atas kelulusannya. Leo bertanya-tanya apa yang pamannya lakukan di sini dan mengetahui bahwa klan Zerdinger saat ini sedang sibuk menyelesaikan perdebatan tanpa akhir yang telah berlangsung setidaknya selama 1 bulan. Dia menguji pemuda itu, menanyakan apakah dia tahu alasan konflik tersebut. Leo bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan warisan napas Phoenix. Pamannya mengkonfirmasi bahwa memang benar begitu. Dan meskipun kakak perempuannya bukan bagian dari klan Zerdinger, Leo tetaplah putranya. Lalu ada fakta bahwa para tetua klan sangat terkesan dengan keberhasilan pemuda itu menyelesaikan ujian barat yang terkenal sangat sulit. Leo diberi kunci subruang khusus yang dia putuskan untuk langsung digunakan. Dengan mengucapkan sebuah perintah kunci, itu membuka akses ke sebuah buku khusus. Pamannya kemudian menginstruksikannya untuk menodai halaman-halaman buku itu dengan darahnya. Leo mengikuti instruksinya, menggigit ibu jarinya, dan meneteskan darahnya ke halaman itu. Sekarang setelah dia memberikan darahnya, dia memiliki akses ke informasi di dalam buku yang tidak akan bisa diketahui orang lain. Dan meskipun tidak mudah untuk menguasai teknik-teknik klan Zerdinger, pamannya yakin dengan bakat pemuda itu dan percaya dia akan terbiasa dalam waktu singkat. Dengan ini, dia secara resmi menyambutnya ke dalam klan Zerdinger. Setelah pertemuan mereka, Celia meminta untuk bertemu Leo di lokasi yang tidak diketahui. Tiba-tiba, seorang gadis menabraknya menyebabkan keduanya jatuh. Gadis berkacamata ini dengan cepat mengumpulkan buku-bukunya meminta maaf karena terburu-buru. Dia pergi saat Leo memperhatikan kartunya. Dia mengambilnya dan mengetahui tentang Chloe Mahler yang merupakan mahasiswa baru di akademi. Leo membuka pintu dan menemukan Celia yang kesal, yang mengingatkannya bahwa mereka punya banyak barang untuk dibeli dan dia sudah terlambat. Dia meminta maaf karena dia tidak sengaja bertemu pamannya sebelum datang ke sini. Berseri-seri dengan gembira, Celia dengan penasaran bertanya apa yang terjadi. Untuk menjawab pertanyaannya, yang membara, pemuda itu mengendalikan api keluarga Zerdinger sambil bertanya apakah dia melakukannya dengan benar. Melihat ini, dia benar-benar tidak percaya. Leo yang percaya diri berhasil menguasai teknik rahasia itu. Dalam waktu kurang dari sebulan, pencapaiannya yang luar biasa membuatnya terkejut dan bertanya-tanya apakah dia bahkan manusia. Kemudian pada hari itu, sang putri pedang dan pahlawan yang terlupakan melihat sebuah kapal berlabuh di dekatnya. Profesor Ain Elandio memperkenalkan dirinya sebagai instruktur kelas malam. Dia ingin para siswa segera naik ke kapal karena mereka akan segera berangkat ke Lumen. Perjalanan dimulai dengan para siswa yang bersantai menikmati waktu mereka. Leo dan Celia terlihat seperti pasangan yang menyebabkan seorang pemuda percaya diri melontarkan komentar. Hal itu membuat Celia kesal. Dia adalah seorang alkemis dari kerajaan Moira dan dia seorang pedagang yang menjual segalanya. Dia mencoba berbisnis dengan pasangan itu jika mereka membutuhkan persediaan di sekolah. Leo memperkenalkan dirinya dengan identitas siswanya dan menjelaskan bahwa dia berasal dari kerajaan Delad. Thomas tampak terkejut mendengar ini karena kerajaan itu mengambil ujian barat yang sulit.
Leo ingin membahas kejanggalan yang ada karena menurutnya seluruh suasana ini terlalu aneh. Semuanya tampak terlalu damai, meskipun Celia berpikir bahwa ini adalah perlakuan standar yang seharusnya diterima oleh siswa baru setelah menyelesaikan ujian. Anak laki-laki itu mengalihkan perhatiannya ke instruktur mereka, sementara Thomas setuju dengan pemahaman Celia tentang situasi tersebut. Tiba-tiba kapal bergetar saat sebuah tentakel raksasa muncul dari lautan. Tentakel itu hampir menghancurkan Thomas, sementara siswa lainnya memohon agar instruktur mereka turun tangan. Sambil dengan santai meminum anggurnya, guru mereka mengejek mereka karena berani meminta bantuan. Dia mengingatkan mereka bahwa para siswa Akademi Lumen diharapkan untuk melakukan yang terbaik di saat bahaya. Jadi ini adalah tantangan yang harus mereka atasi sendiri. Mereka berhadapan dengan monster paling mengerikan, seekor kraken raksasa menatap para siswa. Bahkan dalam situasi tegang ini, sang pahlawan yang terlupakan tetap tenang dan memotong tentakel makhluk itu dengan pedangnya. Celia juga baik-baik saja sendirian, merasakan serangan api dari sang putri pedang. Kraken bereaksi dengan semburan air, menyebabkan Celia basah kuyup. Monster itu menangkap Thomas yang sedang berteriak-teriak, dan melihat ini Celia dan Leo langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk menebas makhluk itu. Sang alkemis itu terkejut, dia sudah menduga sang putri pedang akan bertarung dengan baik sendirian karena reputasinya, tetapi dia tidak menyangka ada siswa lain yang sama ganasnya. Thomas yang malang hampir hancur oleh tentakel beku dan berteriak pada orang yang baru saja hampir membunuhnya. Chloe, gadis berkacamata yang menabrak pahlawan kita menggunakan sihir es dan menahan monster itu sendirian. Dia meremehkan sang alkemis yang tidak perlu menjadi beban dalam pertarungan, bukannya tetap di belakang. Thomas mengaku bahwa orang-orang seperti dia tidak peduli pada mereka yang lebih lemah yang mencoba membantu. Dengan sepotong tentakel lain yang hancur, kita melihat duo dinamis, Abad dan Chelsea, muncul. Mereka masih belum selesai dengan persaingan mereka di antara kedua klan. Tetap saja sang penyihir pertempuran mengincar pahlawan kita meskipun mereka musuh. Dengan banyaknya monster di danau yang menyerang dalam perjalanan mereka ke akademi, sang instruktur berpikir ini adalah pesta penyambutan yang sempurna untuk para siswa baru. Sambil menikmati anggurnya, dia mengomentari para penampil terbaik: Chen, Celia, Abad, Chloe Walden, dan akhirnya Duran Moira, para kapten dari setiap wilayah. Menunjukkan performa yang sangat baik dalam menghadapi ancaman itu, namun di antara mereka ada seorang siswa yang telah melampaui performa mereka. Seorang mahasiswa baru tak dikenal yang tidak memiliki dominasi di wilayah manapun. Ilmu pedangnya adalah definisi dari kesempurnaan. Dan dia bereaksi seolah-olah dia memprediksi setiap serangan. Instruktur itu senang karena dia akan melihat anak itu mengeluarkan potensi penuhnya di kelasnya. Ngomong-ngomong, alkemis tak berguna itu dengan cepat kehabisan ramuannya. Saat mereka akhirnya tiba di tujuan, melompat turun dari kapal, sang instruktur berharap para siswa terbiasa menghadapi monster karena mereka akan sering berurusan dengan hal itu. Saatnya menjelajahi aula masuk yang megah. Tempat latihan Akademi Lumiere sangat luar biasa. Banyak penonton berharap para mahasiswa baru akan memberikan pertunjukan yang bagus. Upacara penerimaan akan segera dimulai. Divisi malam dikelompokkan oleh instruktur mereka yang meminta para kapten untuk maju ke depan barisan. Kepala sekolah akademi mengawasi pengumuman itu, mengharapkan hal-hal hebat dari para kandidat pahlawan tahun ini. Kalen menekankan kepada para siswa bahwa jika mereka ingin menjadi pahlawan yang kuat, mereka harus mempertaruhkan nyawa dan selalu diharapkan untuk melampaui batas mereka. Sambil memukulkan tinjunya ke tanah, kepala sekolah percaya bahwa jika mereka tidak bisa melakukan hal paling dasar yang baru saja dia sebutkan, maka mereka tidak pantas berada di institusi bergengsi ini. Dan sedetik kemudian dia berubah menjadi seperti kakek-kakek bertingkah, seolah dia tidak baru saja mengintimidasi mereka habis-habisan. Kellyanne berkomentar dan bertanya mengapa mereka semua tiba-tiba menjadi diam. Reputasinya yang cemerlang dan citranya sebagai master pedang yang brilian perlahan-lahan ternodai setiap harinya. Selanjutnya adalah pidato dari perwakilan mahasiswa baru, sebuah nama yang dinanti-nantikan oleh para mahasiswa tahun pertama. Itu bukan Celia, Abad, Chloe, atau siapapun, hanya nama Leo Plav yang diteriakan, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menoleh ke profesor dan menyadari bahwa dialah yang pasti merekomendasikannya. Leo mendekati podium dan menyapa para profesor dan senior dengan pidatonya. Sementara ini berlangsung banyak siswa yang berdebat tentang pembicaraan mengenai siswa tak dikenal ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau bahkan siapa dia.
Pidato itu berakhir dengan melelahkan saat Leopold ditanyai tentang tujuannya sebagai perwakilan tahun ini. Dia menyadari bahwa tujuan mereka adalah untuk sengaja memprovokasi para peringkat teratas di belakangnya. Leo menyampaikan kata-katanya dengan cara yang sangat sopan dan profesional, menarik perhatian dari instruktur lain. Mereka pikir ini akan menjadi upacara yang sangat tenang sampai pemuda kita ini menjadi gila dan secara terbuka menyatakan bahwa dia siap menerima tantangan dari siapapun untuk posisi itu. Pengumuman yang provokatif dan berani ini memprovokasi para peringkat teratas, tapi Leo tidak terlalu peduli siapa yang harus dia lawan. Setelah pengumuman selesai, para siswa pergi ke asrama mereka. Mulai besok kelas eksplorasi akan berlangsung selama 1 minggu. Ini adalah periode khusus bagi para siswa untuk mengambil kelas apapun yang nantinya akan membantu mereka memutuskan 3 mata pelajaran untuk dijadikan jurusan. Para siswa segera disarankan untuk beristirahat agar mereka tidak terlambat di kelas pada hari pertama. Kamar Leo ditetapkan tepat di sebelah kamar Thomas yang sangat antusias untuk kelas pertamanya besok. Mereka saling mengucapkan selamat malam dan Leo menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Pikirannya sibuk bertanya-tanya apa yang seharusnya dia capai. Di akademi merebut tempatnya di institusi terbaik, dia sangat berharap untuk menemukan catatan pahlawannya yang telah lama hilang. Keesokan harinya di kafetaria, Thomas ingin berbagi kursi dengan anak kita yang tidak terlalu peduli dan menyetujui permintaan itu. Leo menerima pengunjung yang kesal, seseorang yang tidak dia kenal. Pria ini adalah Duran dari wilayah tengah dan dia di sini untuk memastikan apakah tantangan yang dia nyatakan dalam pengumuman itu benar-benar serius. Leo mengerti bahwa pidatonya sangat provokatif. Lagi pula, pidato itu mengundang orang asing untuk menantangnya secara agresif. Duran berpikir dia adalah jagoan dari wilayah tengah, tapi Leo sama sekali tidak peduli dan terus meminum jus buahnya. Kesal karena diremehkan, Duran melampiaskannya dengan melepaskan tendangan dahsyat, membuat meja itu terbang. Namun, kecepatan Leo yang tidak manusiawi membantunya menata ulang bahan-bahannya dan membentuk kembali burger kejunya yang sempurna. Pria ini adalah definisi dari berkelas karena dia berhasil membuat makanan dari kekacauan itu. Leo memprovokasinya, menyatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikan makanan gratis untuk disia-siakan. Duran di sisi lain sedang ingin membunuh pria ini. Dengan setiap kata-katanya dia berpikir perwakilan mahasiswa baru itu jauh lebih lemah darinya, yang tidak bisa diterima oleh egonya. Melerai pertarungan itu, instruktur mereka dengan santai merangkul kedua siswa itu. Dia dengan sopan menyebutkan peringkat mereka sebagai perwakilan sekaligus kapten wilayah. Sang instruktur berharap mereka siap menerima hukuman yang setimpal karena berkelahi di hari pertama. Kau bisa lihat wajah mereka berdua yang memelas meminta bantuan. Mari kita beralih dan mengunjungi kelas eksplorasi pertama dari Departemen Malam. Entah kenapa Celia khawatir kenapa Leo tidak ada di sana. Dia akhirnya muncul dengan napas yang benar-benar terengah-engah. Kondisinya menarik perhatian Celia karena dia pikir Leo habis berkelahi dengan seseorang. Leo memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Kelas akan segera dimulai. Ain memperkenalkan dirinya sebagai instruktur tahun pertama, kelas malam. Thomas menyadari bahwa Duran sudah punya hubungan buruk dengan Leo, sementara guru mereka Ain berbicara tentang 3 kekuatan utama yang berasal dari mana. Yang pertama adalah energi sihir, yang kedua adalah energi jiwa, dan yang terakhir kita punya aura. Dari ketiganya aura dianggap yang paling sulit untuk dikendalikan, tambah Celia. Itu karena aura menuntut hilangnya fluiditas mana selama proses konversi. Jawabannya sangat tepat karena energi sihir dan energi jiwa cenderung menggunakan mana dalam keadaan alaminya, tapi aura di sisi lain menyerap mana dan mengubahnya agar sesuai dengan tubuh. Dia mendemonstrasikan seperti apa wujud aura dan bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang tahu cara menggunakan aura yang telah diproses dari tubuh mereka. Sambil mengumpulkan pikirannya, Celia gagal memberikan jawaban yang masuk akal. Perwakilan mahasiswa baru itu akhirnya angkat bicara dan menjelaskan bahwa memanfaatkan kekuatan aura membutuhkan pembakaran mana. Dia telah mencapai kesimpulan yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh sang instruktur yang kemudian membuatnya bertanya tentang aspek paling krusial dari proses pembakaran mana. Leo dengan cepat menjawab, menyatakan bahwa itu adalah stamina. Terkesan dengan pemahaman anak itu tentang aura, Ain bertanya apakah dia pernah mempelajari konsep itu sebelumnya. Ternyata belum, yang sekali lagi merupakan pencapaian yang mengesankan. Seseorang yang bahkan belum pernah mempelajari aura entah bagaimana berhasil memahami esensi sejatinya. Memutuskan untuk mengakhiri penjelasan teoretis,
Ain berpikir sudah waktunya mereka melakukan sedikit latihan. Menggunakan auranya dia menciptakan pijakan seperti gelombang yang disebut aura step. Pada dasarnya, ini bergantung pada pemusatan kekuatan aura ke kaki. Ain turun ke tanah dan dengan semangat menyebutkan bahwa penerapan aura hampir tak ada habisnya. Beberapa siswa lain bereksperimen dan bertarung satu sama lain sementara Celia menggoda jagoan kita. Dia siap mengajarinya cara kerja aura step selama dia memanggilnya kakak. Leo tidak merasa butuh bantuannya karena dia baik-baik saja hanya dengan mengetahui prinsip aura sambil memperhatikan Duran. Di samping sang instruktur berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk membahas keributan di kafetaria. Beberapa siswa seperti Chelsea tidak tahu apa yang terjadi dan Thomas semakin memancing rasa penasarannya dengan komentarnya. Baik Leo maupun Duran dipanggil ke depan oleh instruktur. Pertama, Ain menghadapi Duran dan bertanya apa yang membuatnya begitu marah. Setelah mendengar jawaban meremehkan Duran, instruktur memutuskan untuk memberikan saran yang sempurna. Dia ingin kapten wilayah tengah berhadapan dengan perwakilan mahasiswa baru dalam kompetisi lari, semua untuk memutuskan siswa yang pantas memimpin kelas. Ain menjelaskan bahwa kedua siswa diizinkan untuk menggunakan aura mereka tanpa batasan apapun, yang tampaknya menjadi keuntungan sempurna bagi Duran. Hari pertandingan telah tiba. Thomas yang merupakan pebisnis ahli sibuk mengadakan sistem taruhan. Kontestan pertama adalah jenius dari keluarga Moira dan master aura petir Duran. Lawannya adalah kuda hitam tanpa latar belakang istimewa. Seorang pria yang melesat maju bahkan melampaui para kapten wilayah dan menjadi perwakilan mahasiswa baru Leo Plov. Para siswa mengharapkan hal-hal hebat dari perwakilan mahasiswa baru, namun mereka sangat kecewa saat mengetahui dia bahkan tidak bisa menggunakan jurus sederhana seperti aura step. Mereka semua berpikir posisinya tidak pantas. Dan seseorang seperti kapten wilayah tengah lebih pantas untuk peran perwakilan menyadari bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk memulai Ain memaparkan peraturannya. Yang pertama, mencapai garis finish akan menang dan lawannya harus menerima hasil pertandingan tanpa terkecuali. Perlombaan akan segera dimulai, bahkan Celia berpikir kompetisi ini mustahil untuk dimenangkan Leo. Duran berspesialisasi dalam kecepatan, belum lagi aura petirnya yang sangat cepat. Bahkan dengan rintangan seperti itu, Celia berharap Leo dapat membalikan ekspektasi semua orang dengan melakukan hal yang mustahil. Perlombaan dimulai dengan Duran yang berakselerasi dan memimpin. Begitu instruktur berteriak mulai, para peserta langsung melesat. Duran Moira menyelimuti dirinya dengan aura petir, yakin kecepatannya akan meninggalkan Leo di belakang dengan postur lari yang sempurna. Jagoan kita tidak terpengaruh oleh ejekan murahan di dekat garis start seperti yang diharapkan oleh para penonton. Sepertinya perwakilan keren dari wilayah tengah akan menyelesaikan lintasan ini dengan cepat. Di sisi lain, perwakilan mahasiswa baru tertinggal. Leo mulai mengalirkan sedikit aura ke kakinya untuk meningkatkan kecepatan. Para penonton dengan cepat melabelinya sebagai bajingan yang menipu demi mendapatkan posisi perwakilan. Di tengah kerumunan yang serempak menentangnya, sekuntum bunga sendirian menyemangati Leo. Teriakan dukungan Chelsea Lowland yang penuh semangat begitu menonjol. Fokus untuk menghancurkan lawannya, Duran terus-menerus menunjukkan atribut khas keluarganya. Dia benar-benar secepat kilat terlihat dari caranya melewati titik tengah lintasan dalam waktu yang sangat singkat. Cara mengkhawatirkan temannya, sepertinya Leo akan kalah jika dia tidak berusaha lebih keras. Jadi pemuda itu melihat sekeliling lintasan. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak berusaha melaju lebih cepat, melainkan malah melambat. Begitu momentumnya hilang, Leo mulai berlari keluar lintasan dan menuju dinding. Meskipun benar Celia Zerdinger percaya padanya, tidak ada penjelasan logis untuk tindakannya. Dia terlihat seperti orang bodoh, membuat semua orang yang menonton bingung dan tidak mengerti. Leo fokus meningkatkan kepadatan aura di kakinya dengan beberapa lompatan tidak manusiawi berturut-turut. Dia benar-benar keluar dari lintasan ke rerumputan dan akhirnya melompat ke tribun. Dia berbalik dan menonton dengan santai saat Duran memperlebar jarak dengan kecepatan yang konsisten. Kepadatan aura Leo mencapai puncaknya. Kekuatan berapi di kakinya membuat tribun tempat dia berdiri retak. Dengan satu lompatan kuat, dia meluncurkan dirinya kembali ke lintasan dengan momentum yang luar biasa. Lompatan itu begitu dahsyat hingga meninggalkan ledakan kecil di belakangnya, mengalihkan perhatian Duran sejenak. Dari ledakan itu, Leo melesat seperti meteor merah, melaju kencang di sisa lintasan. Si iblis tengil itu bahkan mengejek lawannya saat dia melewati Duran.
Menyebut si sombong itu lamban, meteor yang melesat itu dengan cepat mencapai garis finish pendaratannya yang anggun sungguh indah dipandang. Duran menonton beberapa meter jauhnya tercengang. Jubah petirnya telah lenyap, ini adalah kekalahan telak yang mutlak. Leo mendongakkan kepalanya ke belakang dan tersenyum percaya diri. Dia menang tapi kerusakan di tribun cukup parah, tapi itu sepadan. Kerumunan yang baru saja mencemooh beberapa detik yang lalu menjadi bingung. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka lihat bukanlah lelucon. Sejauh yang mereka tahu, Duran adalah yang tercepat di antara siswa tahun pertama. Berpikir bahwa ada orang yang bisa mengalahkannya sungguh tidak masuk akal. Terlebih lagi dia kalah dari seorang anak yang bahkan belum belajar aura dengan benar. Di antara semua orang di kerumunan, salah satu dari sedikit yang menyadari apa yang sebenarnya dilakukan Leo adalah Celia. Dia tahu bahwa Leo tidak menggunakan aura step, yang dia tunjukkan adalah Phoenix step yang sempurna. Karena Leo menangkar dan Chelsea sangat gembira penuh pujian untuk teman mereka. Sang profesor diam-diam merenungkan apa yang baru saja dilihatnya. Duran menggunakan aura petir spesialisasinya dan meningkatkan kecepatannya. Itu sudah diduga. Tapi kecepatan yang ditunjukkan bocah itu masih luar biasa. Sementara itu Leo Plov jauh lebih lambat dalam artian tradisional. Tapi dia jauh lebih baik dalam mengendalikan aura. Dia mengumpulkan dan memfokuskan aura apinya di kakinya. Untuk melesat, dia menciptakan satu aura step yang hebat dalam prosesnya. Itu adalah penerapan konsep sederhana yang sempurna. Sebagai seorang yang sportif, Leo menghampiri Duran dan mengulurkan tangannya.